ini kok kayaknya kurang denger ya aku ya. Ini padahal banyak ribu-ribu jiwa gitu kan ya. Aku mau denger semangatnya dong, Shalom teman-teman. Oke, thank you. Bagus sekali ya semangatnya ya Tuhan. Dan gak kerasa ya kita udah melewati tahun kemarin, tahun 2021, dan sekarang kita diberi kesempatan Tuhan untuk mengawali di tahun 2022 ini, dan pastinya kita akan terus memberikan hidup kita yang terbaik buat Tuhan. Dan marilah kita mengawali ibadah kita dengan pujian Kaulah Tuhan Penebusku. Masuk lebih dalam lagi, kita akan lebih fokus untuk menyembah Tuhan. Bersama kita pujikan Tak Terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu
Tuhan pada kami ya Tuhan. Kau sudah memberikan kami kesempatan ya Tuhan melewati tahun 2021 ya Tuhan. Dan saatnya ya Tuhan kami akan melewati tahun 2022, tahun yang penuh harapan ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Kau yang akan terus turut sertai kami ya Tuhan dalam setiap langkah kami ya Tuhan. Bersama Engkau ya Tuhan ya Bapa, dan sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang melancarkan segala sesuatunya mulai dari awal, pertengahan, ke akhirnya ya Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, dan kiranya Engkau yang juga memberkati ya Tuhan teman-teman kami yang melayani ya Tuhan. Kiranya Engkau juga yang memberkati, kiranya Engkau yang juga memberkati teman-teman kami yang sekiranya ya Tuhan belum dapat hadir bersama-sama dengan kami, apapun kesibukannya, apapun urusannya ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Engkau yang turut sertai dimanapun mereka berada ya Tuhan ya Bapa. Dan ya Tuhan kami juga berdoa kiranya Engkau yang juga memberkati buat hamba-Mu ya Tuhan yang akan nanti menjadi saluran berkat firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang turut sertai memberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu ya nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, silahkan duduk kembali teman-teman. Oke, dan selanjutnya kita akan lanjut dalam ibadah kita dengan pujian Oh Betapa Dalamnya. Silakan teman-teman untuk dapat bertepuk tangan bersama-sama. Begitu besar kasih dan bercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau
firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita untuk lebih dalam lagi, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita pujikan Bapa yang kekal. Sempurna telah ku terima.
kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini dengan tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Bapa, kami semua yang di sini ingin mendengar sebagian firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami, dan Tuhan juga melawat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk anak-anakku semua, teman-teman pemuda remaja. Shalom. Shalom. Kita mesti fokus hari ini, kesempatan baik. Di dalam anugerah Tuhan kita berada di tahun baru ya. Tadi tepat sekali dikatakan tahun yang penuh pengharapan. Nah, untuk kita dapat menikmati pengharapan, memiliki pengharapan, tentu pengharapannya kepada Tuhan. Nah, untuk itulah kita sebagai orang percaya anak Tuhan itu ditebus ya, menjadi miliknya, lebih tepat menjadi anak-anak Allah. Tema secara keseluruhan di bulan Januari ini newborn ya, lahir baru. Lahir baru yang gimana? Tentu kita tahu lahir baru ini bicara spiritualitas, hal yang sangat rohani. Dan pemahaman yang satu ini tidak ada pada agama-agama yang lain yang ada di dalam dunia ini. Kalau jangan nyolong, jangan nyuri, ya, jangan jahat, itu orang selalu bilang semua agama sama. Maksudnya apa? Di dalam agama itu ada kalimat-kalimat itu, di Kristen, di Katolik, di mana saja. Tetapi ketika ya kelahiran kembali, lahir baru, itu tidak ada di tempat lain. Ya, hanya di dalam kekristenan ini, karena itu merupakan bentuk karya terbesar untuk Tuhan mengadakan satu ya penciptaan ulang gitu seolah-olah, penciptaan kembali. New creation. Di tempat lain, ya tadi saya katakan, oh sama agama, kita sering dengar lah. Teman remaja, pemuda juga, di kalangan kami, orang-orang yang senior, di tengah masyarakat selalu, kalau sudah ada mungkin sedikit adu argumen gitu, yang nengai biasanya, udahlah, agama itu apa? Sama. Nah, kita mesti tahu apa yang dimaksud. Ya tadi, jangan ini, jangan itu. Tetapi untuk terjadinya suatu penciptaan kembali, itu hanya ada di dalam kekristenan. Lahir baru, dijadikan anak Allah. Kalau kita ingin tahu sepintas kilas, dialognya seorang imam, ahli agama, wah paham agama dengan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Kamu yang ahli agama tidak tahu akan hal ini. Ketika aku sedang bicara tentang newborn, ya kamu mesti dilahirkan lagi. Ada si imam besar ini, Nikodemus, dia berkata, ya mana mungkin? Saya sebagai orang yang sudah tua begini, apakah harus masuk ke dalam rahim ibu kembali? Ya, itu tidak mungkin. Lantas Tuhan berkata, gini, lahir baru itu adalah buah karya kerja Roh Kudus. Kamu dilahirkan secara roh, secara spiritual. Dan itu supranatural, itu sesuatu yang, ya tadi, agama tidak nangkep. Nah, itu akan dialami oleh setiap orang yang mengalami penebusan Tuhan. Ya, kenapa kita ditebus? Ya karena Tuhan mengasihi kita. Ayat nats yang saya ambil di dalam Yohanes 3 dulu. Yuk dibacakan. Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Iya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hidup itu sebetulnya kan bukan cuma yang sekarang ini. Ya, ini adalah sesuatu persiapan untuk hidup yang kekal jangka panjang. Artinya apa? Kehidupan bisa bersama mengalami ya kebersamaan dengan Tuhan. Yuk bareng. Tuhan itu kekal. Kalau kita mengalami kelahiran baru dari Tuhan, ya dijadikan anaknya, kita mendapatkan kodrat yang baru, mendapatkan satu benih yang ilahi. Sehingga kita dalam dunia ini ya berita Natal lalu kita dengar Immanuel. Allah beserta kita. Itu pun juga Allah beserta kita dalam pemikiran tidak seperti pemikiran agama, religius pada umumnya. Ya saya di sini, Tuhan di sini. Tapi Immanuel, Allah beserta itu artinya apa? Roh Allah ada di dalam kehidupan kita. Nah itu sebabnya harus melalui pengalaman menerima kasih yang ilahi, kasih yang besar. Dengan cara apa? Kita sambut Tuhan Yesus. Dari Natal sampai disimbolkan di salib ini, di Golgota, adalah dia sedang melakukan suatu proses yang tidak bisa ditangkap ini kalau cuma secara pemikiran agama. Agama itu tadi ini, kamu mesti baik ya. Baik itu apa? Jauhi apa yang menjadi larangan-larangan Tuhan dan lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sementara di sininya ini masih mentah. Tidak bisa koneksitas dengan Tuhan. Kayak air sama minyak. Nah gitu loh. Jadi ini kodratnya tidak sama. Kita itu sudah terlahir dalam dosa, kakek buyut kita itu sudah berdosa, sedangkan Allah itu kudus. Roh kita sebagai roh manusia sudah tercemar oleh dosa, maka bagaimana ini bisa terjadi? Terjadi satu persekutuan, Immanuel itu dia di dalam kita, dan kita ada di dalam kuasanya. Maka ini diselesaikan dulu. Ya. Jadi roh yang ada di dalam kuasa dosa tadi ini yang dikerjakan oleh Tuhan. Jadi kelahiran baru itu sesuatu yang sifatnya rohani. Di dalam kita, kedalaman kita sebagai manusia. Jadi bukan secara fisik. Lah penangkapannya seorang Nikodemus itu kan fisik. Dia mungkin belajar ilmu kedokteran barangkali ya. Atau mungkin paling enggak ya ini ilmu biologi itu ini dasarnya. Ini orang kan terjadi regenerasi ya. Seorang ibu akan melahirkan anak. Itu yang dia katakan. Tapi Yesus bilang, oh tidak. Kamu harus dilahirkan oleh roh sebab yang lahir dari daging, maksudnya apa? Bicara dosa. Daging itu sifat-sifat manusia, kamu tidak akan bisa. Jangan lagi masuk surga, ngintip aja. Tidak bisa. Sebab apa? Yang masuk ke alam nanti, alam yang ini kan kelihatan. Ini alam yang tidak kelihatan, alam roh, itu rohnya. Lah kalau sementara roh manusia ini kita masih dalam keadaan tercemar, kita tidak bisa bareng sama Tuhan sejak kita di dalam dunia ini, ya berarti kan saya selalu katakan begini ya, kawan muda, kawan remaja. Kalau tidak jalan bareng sama Tuhan, berarti jalan bareng sama siapa? Fabian? Sering dengar dari Opa. Jalan, hantu. Kenapa sih? Oh Papa, gembala mengatakan hantu. Ya hantu itu dalam pengertian udah, kalau bukan Tuhan ya kuasa gelap, kuasa setan, demit, wewe gombel. Sampai suatu hari, ini agak lucu. Ada di lingkungan Kristen, ada seorang tokoh yang karena dikenal berapa kali itu mendoakan orang yang kerasukan setan. Satu hari ada orang kerasukan setan. Ditanyai, kamu itu siapa? Setannya ngaku, aku ini jin. Jin Kristen. Lah baru dengar ya, ada jin apa? Kristen. Terus masyarakat itu ingat, oh kalau gitu panggilkan itu aja itu. Pak itu gitu.
Ya, ini mesti bidangnya ini ngurusi jin Kristen. Ini terjadi loh di kota kita. Jadi bukan di Anta-Baranta, di kota kita. Kapan Pak? Udah ya 25 tahun silam. Sebagian kalian belum lahir. Saya dapat cerita begitu. Lah ya lucu, saya bilang enggak ada. Dalam konsep iman Kristen itu, jin, demit, wewe gombel, genderuwo, ya, itu kategorinya sederhana untuk kebalikan dari kata Tuhan. Sebaliknya apa? Hantu. Tak mungkin beragama. Ya, tak mungkin. Apalagi kalau agama Kristen. Kalian aja memimpin pujian tadi, ya biasanya rata-rata kalau doa kan waktu awal kan Tuhan, kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kalau ada di ruangan ini, ya setan, iblis, kuasa gelap, kami silakan untuk duduk bersama kami. Apa gitu kira-kira doanya? Enggak ya? Apa kira-kira? Dia? Kalau ada setan, iblis, kegelapan di tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus, apa? Iya. Silakan duduk di pojokan-pojokan yang kosong. Enggak. Apa kira-kira? Harus pergi. Dalam nama Yesus. Loh terus gitu itu loh. Ada jenis setan mau beragama Kristen ikut kebaktian sama kita. Apa betah kira-kira dia? Hampir tiap kebaktian. Ya kita selalu, dalam nama Yesus. Jadi tidak ada, tidak mungkin. Maka ini adalah sebuah pemikiran tentu ya kalau orang mempercayai di luar sana silakan. Ini dalam iman Kristen enggak. Nah, masalah yang ini yang kemudian dibereskan sama Tuhan itu, orang yang menerima penebusan itu adalah diampuni segala dosanya, kemudian dikuduskan, itu artinya apa? Orang berdosa itu ditempeli macam-macam tadi. Tidak jalan sama Tuhan, tolong ucapkan bareng, sebaliknya jalan sama siapa? Hantu. Dikuduskan tuh hantunya disingkirkan. Yang ketiga, setelah dikuduskan, baru dipenuhi dengan roh Allah. Roh Kristus, sama itu. Di dalam kehidupan kita. Di sana terjadi proses kelahiran kembali. Lahir baru, menjadi ciptaan yang baru. Posisi saya dan kalian semua, udah enggak bisa dideketi sama setan. Ini dulu yang kalian semua mesti paham. Ya, makanya orang percaya yang betul-betul anak Tuhan terima penebusan Tuhan, apa sudah diampuni, sudah dikuduskan setan, wewe, gombel, genderuwo yang selama itu, kan ada orang-orang yang meyakini. Kalau di dalam dirinya itu ada yang mendampingi. Roh yang macam-macam disingkirkan. Kemudian sekarang diganti roh Yesus yang ada di dalam kita. Maka roh Yesus itu adalah satu eksistensi wujud dari kasih Allah tadi yang dikaruniakan demi menebus, itu masuk. Coba kita baca, saya sediakan ayat di situ. Tadi mungkin Opa lupa menyebutkannya di 1 Yohanes pasal 4 ya. Ini teman si acara menyiapkan ayat ini, saya telusuri bagus ya. 1 Yohanes pasal 4 di belakang itu ya. Ayat yang ke-7. Silakan. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya, sampai situ dulu ya. Nah, maka tema hari ini Sabtu tanggal 8 ya adalah experience God's love, mengalami kasih Allah. Karena Allah tadi apa? Allah adalah kasih. Karena demikian kasih Allah. Kalau enggak kasih Allah, Allah itu pendendam, lihat modelnya kita manusia turunan Adam itu kecenderungannya kata firman, mendukakan dia, menyakitkan dia. Jalannya menyimpang. Tapi Allah adalah Allah yang penuh rahmat. Bahkan Allah itu sendiri adalah kasih. Maka wujud kasih itu Natal sampai kemudian Paskah. Itu secara
prosesnya ya yang terjadi. Demi apa? Tadi menebus. Setelah menebus, Roh Allah masuk di dalam kita. Roh Allah itu apa toh? Pak Gembala, ya pribadi Sang Pencipta. Nah, sedangkan pribadi Sang Pencipta itu kenapa mencipta? Kenapa setelah dicipta rusak? Dia ciptakan baru kembali, dia perbaiki karena kasih. Ya, dia masuk. Waktu Roh Kudus masuk, inilah yang dinamakan lahir baru. Roh kita sudah satu dengan Tuhan Yesus Kristus. Satu dengan Allah. Ucapkan, roh kita satu dengan Allah. 1, 2, 3, apa? Roh kita satu dengan Allah. Tidak jadi minyak dan air. Tapi sudah memiliki persenyawaan yang sama. Makanya ciri khas orang yang pertama kali dia punya pengalaman mengalami tebusan Tuhan. Dia dilahirkan kembali, dia mengalami kasih Tuhan. Itu. Baru banyak warisan sifat-sifat yang tidak beres satu persatu. Terus kemudian terkikis. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Tidak bisa kita cuma ditanamkan satu pemikiran-pemikiran, filsafat-filsafat, ya, didoktrin dengan berbagai macam kearifan lokal, itu sifatnya cuma membantu dari luar. Tetapi terjadinya suatu perubahan, seperti umpamanya seorang Saulus yang jahat, dia jadi berubah. Dia jadi hamba Tuhan. Itu tidak mungkin. Pembentukan dari luar itu cuma membantu sedikit. Mungkin karena diwejang oleh orang tuanya, kamu tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Kurang apa itu? Seorang Paulus, ahli agama namanya Saulus. Tapi justru sifat jahat karena memang sifat jahat itu kontras dengan sifat Allah itu sendiri. Yang ada dalam diri Saulus ingin bantai banyak orang. Makanya lebih tegas dikatakan, saat pengrajaman pelemparan batu sampai mati kepada Stefanus itu atas persetujuan dari Saulus. Kemudian dia minta surat kuasa, ya, dan akhirnya dia mendapat dari satu kelompok agama SIM. Apa Pak SIM? Surat izin mengemudi, bukan surat izin membunuh. Ya, dia berangkat. Dengan meluap-luap panas hati kepingin membantai banyak orang yang dianggap tidak sependapat dengan dirinya. Karena pengikut Kristus mengalami suatu perubahan hidup, kesungguhan di dalam hidupnya, tidak cocok dia. Lihat ini dianggap suatu sekte baru. Ya. Dan model kayak begini ini masih terus terjadi, bahwa ada orang-orang tertentu, kita tidak perlu menjudge itu karena latar belakang agama apa, tetapi prinsipnya kalau tidak mengalami pengalaman kasih Tuhan, kasih Allah di dalam hidup, maka bisa saja menganggap orang yang berbeda, ya, ideologinya, cara berpikirnya, kepercayaannya bisa dianggap, wah, istilah yang beredar seringkali istilahnya apa ya, halal darahnya. Jadi ada kecenderungan. Bukan cuma barangkali berbuat jahat, tetapi ada kecenderungan untuk seperti itu. Apakah kurang beragama Saulus? Enggak, dia ahli agama kayak Nikodemus. Tapi itu yang terjadi. Tetapi sesuatu yang ajaib, ya, dialami oleh seorang Saulus pada waktu dia menerima penebusan Tuhan. Dan nanti kalau kalian bisa melihat itu dalam Kisah Rasul, dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Kasih Tuhan, mengalami kasih Tuhan, dia berubah. Tidak ada lagi pikiran untuk membunuh, tetapi orang yang mengalami kelahiran baru, mengalami kasih Tuhan, tidak ingin mematikan orang, tetapi ingin menghidupkan orang yang mati. Ini poin penting buat kita semua. Maksudnya apa Pak Gembala gimana itu? Menghidupkan orang mati itu maksudnya kita terus pergi barangkali ke kamar jenazah di setiap rumah sakit? Bukan. Tapi di mata Tuhan,
orang yang hidup turunan Adam dan tetap di dalam dosanya terpisah dengan Allah kayak air dan minyak tadi, itu mati. Makanya mungkin kalian pernah baca ayat ya, yang kalimatnya, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Loh maksudnya gimana? Orang yang tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan itu mati. Memiliki persekutuan dengan hantu itu mati. Selama dalam dunia terpisah dengan Allah. Dan hantu yang menyertai. Kalau sewaktu-waktu orang ini mati, itu yang Opa selalu katakan. Dia akan dibawa turun pulang ke rumahan hantu. Mutlak harus mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya. Caranya gimana? Itu tadi paketnya. Kalau orang menerima roh jahat, maka yang muncul dalam hidupnya jadi orang jahat. Kalau orang menerima Roh Kudus di dalam hidupnya, latar belakangnya jahat, maka dari dalam itu akan ada kerinduan untuk hidup yang kudus. Kalau orang menerima roh yang istilahnya pingin mematikan orang, ya sudah bawaannya pingin aja. Ya. Yada, pernah punya pengalaman kan? Enggak Yada? Ketemu temen kok aneh gitu. Pernah ya? Tapi bukan kamu kan yang aneh. Bukan ya. Dulu Opa ini aneh. Terus terang aja bawaannya jahat banget. Ya. Itu tadi, enggak ada kasih. Bikinnya matikan orang. Tapi ya Tuhan tuh baik. Justru saya sempat ngalami dimatikan. Ya, dimatikan. Kalau enggak Tuhan punya rencana udah berangkat duluan 1979 ya, tahun 79. 40 berapa? 3 ya. Tahun yang silam. Itu. Mestinya mati. Nah, jadi kalau kemudian masih hidup ini pertanda juga proses kelahiran baru yang dibuat Tuhan begitu. Saya bertobatnya di rumah sakit, sekarat. Ya. Maunya dibunuh. Ada ayat ngomong begini Tuhan Yesus. Waktu di Taman Getsemani kalau tidak salah. Simon, masukkan pedangmu, sebab barang siapa membawa pedang bakal terkena oleh pedang itu. Itu kalau secara ini ya, ini bentuk testimoni dari saya, secara harfiah itu yang sempat terjadi. Jadi tanda seorang menerima Roh Kudus, menerima Tuhan Yesus dalam proses penebusan adalah menerima pribadi sumber kasih, maka kita mulai berubah. Orang yang mengalami kasih Tuhan tidak ingin mematikan orang lain, tetapi ingin menghidupkan orang lain. Bagaimana caranya sekarang kita pikirkan dengan segala kekurangan kelebihan kita. Supaya orang lain itu juga selamat. Menerima berkat pengampunan, menerima penebusan. Nah di situ Tuhan mensaranai kita yang sudah dilahirkan kembali, ya mengalami kasih Tuhan. Kasih tidak kemudian berhenti untuk internal kita saja. Kayak orang terima roh jahat, dia ingin mengeksplor ya potensinya untuk jahat. Makanya ada ayat di dalam kitab Wahyu, biarlah orang yang jahat semakin bertambah jahat. Tetapi orang yang suci, dia akan terus semakin bertambah suci. Apa tuh ini misterinya? Misterinya bahwa manusia itu kalau dia menerima sesuatu, dia ingin mengeksplor potensi yang ada di dalamnya. Menerima roh jahat, ya jadi jahat. Menerima roh kasih, dia jadi kemudian dia belajar mengasihi. Kalau ingat ikuti khotbah Opa online ya beberapa saat, bahwa kita ini terima ya kehidupan yang diperbarui untuk wadah apa? Anggur dan minyak. Nah inilah potensi ilahi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Maka di dalam Lukas pasal yang ke-10 itu ketika ada orang yang dianiaya oleh penjahat, ya turun dari Yerusalem itu pasal 30, kemudian pasal 31 dan seterusnya. Ada orang yang terkapar di jalan.
datang imam. Itu dari jalur yang sama. Kemungkinan baru menyelesaikan ibadah di Yerusalem. Kemudian turun di jalan yang menuju Yeriko itu. Ini yang terkapar ini anggap aja jalan duluan, ditangkap penyamun, dibuat terkapar. Ya. Kemudian setelah itu lewat imam. Jadi tadi yang memimpin upacara di upacara keagamaan itu lewat. Lihat orang yang terkapar, dilihat jalan lagi. Kayak kalian atau kita semua, kalau ada kejadian ya kecelakaan di pinggir jalan, apa yang kita lakukan biasanya? Turun dari motor atau dari mobil, atau kita ada di situ cuma kepingin apa? Cuma nonton ya, kebanyakan manusia macet. Sudah dievakuasi di pinggir jalan gitu, tapi jalannya macet. Kenapa? Orang yang lewat itu cuma sekedar ingin tahu ada apa gitu. Ya, kalau di dalam benak pikirannya masih ada terlintas, jangan-jangan familiku, itu masih mending. Tapi itu kecil. Kemungkinan aja hanya ingin melihat. Terus nanti kalau korbannya itu, korban kecelakaan udah ditutupi koran, cuma gini paling ekspresi. Terus jalan lagi. Ya, kalau ditutupi koran itu bukan maksudnya korbannya itu baca koran, bukan. Ya, atau kedinginan juga bukan. Ya, sudah tandanya kalau sudah ditutupi koran tuh biasanya ya dia senang sama koran itu. Ya, bukan juga. Nah, itulah yang terjadi. Ini yang dilakukan imam. Kemudian datang orang Lewi, ini kira-kira asisten imam. Jadi orang-orang rohaniwan semua ini. Lihat lewat. Ya, tetapi kemudian datang orang yang dicap sebagai orang Samaria, itu konteksnya di dalam tradisi Yahudi itu masa lalu, orang Samaria itu dianggap ada satu kelompok etnik yang sebetulnya saudara mereka sendiri, yang sudah termarginalkan. Jadi sudah nggak dianggap, ini masyarakat kelas sekian, dicap orang berdosa. Tapi apa yang terjadi? Justru orang Samaria itu yang mendekati si korban dengan membawa apa? Minyak dan anggur. Nah, ini satu gambaran, baik teman muda, remaja, semua kita, Kristen, yang betul-betul sudah mengalami kuasa kelahiran baru, ya, dijamah, secara personal punya pengalaman, mengalami kasihnya Tuhan yang luar biasa. Tadi, tidak ingin mematikan, tapi tolong ucapkan ingin apa? Menghidupkan yang mati. Nolong. Yang keluar di situ. Sifat-sifat itu akan timbul seperti di dalam catatan yang diberikan oleh teman seksi acara yang menyiapkan materi ini. Ada banyak hal di sana. Begitu mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya itu, ada murah hati, tidak cemburu dan iri hati, tetapi legowo. Itu tertera di sana, tidak usah dibaca sekarang. Bisa baca di 1 Korintus 13 ayat 4 yang ke-7 itu. Tidak sombong, ya, dan memegahkan diri sehingga seolah yang lain terlihat terpuruk, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak kasar, bukan pemaksa, tidak pemarah, tidak mudah tersinggung, bukan pendendam, bersukacita karena kebenaran, tidak senang dengan kejahatan, teguh menanggung segala sesuatu, percaya yang terbaik untuk setiap orang, dan seterusnya. Adalah sifat-sifat yang muncul, proses itu, ya di dalam kehidupan kita. Yang pasti, kalau mungkin kalian tanya, Pak Gembala gimana pengalaman lahiran baru? Ya itu tadi, sejak 1979 sampai sekarang, tidak ada keinginan untuk membunuh orang. Dan itu tidak bisa karena doktrin. Atau karena dibilangi orang atau pesan dari orang tua saya, jangan ya, membunuh itu tidak baik. Wis suwe, membunuh tidak baik. Ya, orang yang memiliki ahli agama yang luar biasa kayak seorang Saulus, anggota Sanhedrin itu adalah para tua-tua kelompok yang jumlahnya kurang lebih 70 orang yang diakui orang yang betul-betul expert dalam bidangnya. Memiliki kepiawaian ya di dalam banyak hal, lebih-lebih dalam hal religius.
agama. Tapi apa? Bawaannya pingin matikan orang. Tapi lain setelah Saulus diubah namanya menjadi Paulus. Dia ada kerinduan. Untuk apa? Menghidupkan orang lain. Walau harus dia mengalami korban ya di dalam dirinya. Sampai pada akhirnya dia bercerita, aku sempat mengalami penderitaan, kesulitan, lapar dan lain sebagainya, dicambuk dan lain sebagainya, bla bla bla. Ya. Tetapi dia perjuangkan agar orang lain mendapat keselamatan. Kalau penuh roh setan pingin bunuh, kalau penuh roh Tuhan, penuh kasih Tuhan, pinginnya menghidupkan orang lain. Ini adalah pokok penting yang hari ini ya setiap kita bisa memperoleh prinsip-prinsip yang Tuhan tanamkan buat kita semuanya. Tolong anakku baca ayat 8-nya lagi. 8 lanjut. 1 Yohanes pasal 4 tadi, ayat 8. Ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Terus 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Ya, 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. 11 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Iya, poin bagus ayat 12. Ayat yang ke-12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Semua katakan amin. Ini yang Tuhan mau dikatakan ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ya, kita berproses. Walau ini kalimat, oh itu cuma enak diomong, sulit dijalankan. Itu kata dunia. Itu kata dunia. Ya, makanya dunia ini isinya apa? Egois. Gara-gara sifat yang satu ini egois, mementingkan diri sendiri, kelompoknya, tidak peduli dengan orang lain. Yang dipikir adalah kejayaan diri kelompok, orang lain kalau perlu dianggap ini beda, ya bisa lakukan segala sesuatu. Ya, inilah. Tetapi ketika seorang menerima pengalaman secara pribadi, menerima kasih Tuhan, yang ada di dalam benak kita pingin untuk apa? Saling mengasihi. Tumbuh kembangkan ya, mumpung kalian berangkat dari orang muda yang tidak sempat tercemar di dalam kehidupan yang awut-awutan seperti pengalaman hidup masa lalunya Opa. Ya, kalian mengucap syukur. Terlahir di tengah-tengah keluarga yang ya walaupun tidak sempurna, sudah dapat menuntun kalian mengenal Tuhan Yesus. Mengucap syukur. Kalau gitu Opa tidak bisa bersyukur, Opa bersyukur. Saya secara pribadi bersyukur walaupun berangkat dari situasi yang seperti itu. Ya, harus mengalami tercemar, mengalami kehidupan masa lalu yang amburadul. Disyukurinya karena masih bisa bersyukur. Karena masih bisa bersyukur, kenapa? Karena apa yang dihidupi ini sepenuhnya kemurahan Tuhan. Kalau enggak udah, model kayak Saulus, kayak saya, dibuang aja. Ya, karena apa? Prosesnya mesti 2 kali ini. Kalau kalian berangkat dalam kemurnian dari keluarga yang menuntun kalian tuh ikut Yesus sungguh, ibadah, difasilitasi. Dia mengucap syukur. Saya enggak. Jadi sempat karut-marut. Ya. Itu melalui proses perbaikan, di repair lagi. Saya berdoa buat kalian semua anak-anak Tuhan yang memang berangkat sudah ada dalam tuntunan Tuhan. Tumbuh kembangkan. Energi, bahkan itu potensi ilahi ya di dalam kita. Yaitu kita sudah terima kasih, maka kita akan memberi kasih. Makanya kita tiap kali menerima sesuatu kan, aduh terima kasih ya. Saudara tidak bisa mengasihi kalau saudara kalian tidak menerima.
Manusia itu defisit kasih. Perlu Yesus sumber kasih. Allah kita adalah kasih. Kita terima dulu. Tidak ada alasan untuk tidak mau belajar. Kemudian ya semakin tumbuh. Hidup di dalam kasih itu. Tidak usah kecil hati. Ketika mungkin dalam perjalanan prosesnya ini. Kalian masih terseok, sempat juga. Ya taruhlah, keliru, salah. Bangkit, bangun. Dan yang penting, aku udah terima kasih Tuhan. Aku pingin bisa mengeksplor kasih ini. Untuk tujuan apa? Top klimaksnya adalah orang yang dipenuhi kasih Tuhan. Ingin menghidupkan orang lain. Tidak ingin apa? Mematikan. Ini sifat yang sangat menonjol dalam kehidupan setiap anak Tuhan. Tentu bentuknya kita, mengasihi, cara kita itu berproses di dalam tuntunan Tuhan nanti. Tetapi intinya adalah tidak menginginkan untuk mematikan orang. Ya, mematikan itu banyak hal. Ya, penjabarannya silakan bisa dijabarkan. Tetapi yang jelas ketika kita mengeksplor kasih ilahi itu, potensi ilahi adalah ingin orang lain hidup, orang lain maju, orang lain ya tetap bisa disemangati. Ya tetap dasarnya berpikir yang positif. Itu yang seharusnya ya kita mengalami. Ada ayat lagi coba kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5. Efesus 2 ayat 4 dan 5. Silakan. Efesus 2 ayat yang keempat dan yang kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu telah diselamatkan. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan atau kawan muda, ya remaja, hari ini kita bersyukur. Kita masih diberi kesempatan kehidupan di tahun yang baru ini, berarti Tuhan ingin bawa kita pada tingkatan lebih dari yang sebelumnya. Untuk kita belajar mensyukuri Tuhan, aku sudah terima kasih-Mu. Dan aku mau memberi kasih. Ya, coba kita praktek ya di dalam hidup ini. Gereja itu training center. Sifatnya petunjuk praktis diberikan. Tapi lebih-lebih nanti kita keluar gereja. Ya kita belajar untuk mempraktekkan itu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, itu luar biasa ya. Ini bukan rahmat tetangga kita, bukan ya. Rahmat itu menunjukkan anugerah, kemurahan yang luar biasa. Oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Telah menghidupkan kita bersama-sama ya. Dengan Kristus, nah ini. Makanya Kristus itu tidak ada. Bawaan pingin bunuh orang tidak ada. Itu, makanya kalau orang kan gini ya, membuat klasifikasi. Agama Buddha dibawa oleh Siddhartha Gautama. Iya kan? Kemudian saudara kita yang muslim itu, itu yang bawa adalah Nabi Muhammad. Nah gitu. Kemudian dalam pemikiran mereka, ini bukan pemikiran Kristen. Yang membawa agama Kristen adalah Yesus Kristus. Atau Isa. Ya oke lah kalau gitu, itu kan konsep mereka. Kalau konsep internal kita itu, Tuhan Yesus tidak pernah membawa agama Kristen ataupun Katolik ya. Tuhan Yesus datang untuk menyatakan, memberikan kasih Allah. Yang kalau itu tidak dinyatakan melalui kehadiran Yesus, manusia harus berusaha berilusi. Kasih Allah itu gimana? Kami di sini, Allah itu di suatu tempat maha tinggi, sulit terfikirkan, terjangkau. Makanya yang sulit terjangkau, Dia datang di dalam kehidupan manusia di dunia ini. Karena demikian kasih Allah tadi akan dunia. Diberikan dan dikorbankan Yesus. Nah Yesus yang sudah melakukan itu, Yesus menebus kita dan kita sekarang bersekutu dengan Yesus. Yang perlu diketahui, apapun kata orang menyebut, oh kenal Yesus adalah Tuhan, puji Tuhan.
Atau orang memahami Yesus itu sebatas nabi, silakan. Tapi yang pasti, sosok yang satu ini tidak pernah terlintas sedikit pun, baik dari konsep pikirannya yang dipaparkan, ataupun bentuk barangkali ya tindakan, bahkan sampai akhirnya dia tidak berpikir untuk mengambil nyawa orang, melainkan yang terakhir di atas salib apa yang dikatakan? Ku serahkan apa? Nyawaku. Inilah Yesusmu, Yesusku. Yesus yang kalian junjung tinggi. Yang apapun kata orang, beliau ini sosok siapa. Tapi yang pasti, dia pernah mati, dia hidup untuk selamanya. Bahkan petang ini ada di tengah-tengah kawan muda remaja semua. Dia ingin menuntun kita untuk menikmati perjalanan hidup bersama dengan dia. Kalian mengarungi perjalanan ke depan sambil menitih ya kerinduan kalian dengan cita-cita segala yang ada di dalam apa yang ada dalam hatimu, dalam pikiranmu. Tujuannya apa? Ya kita menjalani hidup ini dengan sifatnya Kristus yang tidak pernah sedikit pun. Ya, dia malah ngajari kalau ditempelin pipi kiri berikan pipi kanan. Ya, kalau kamu mungkin dijahati jangan balas jahat. Ini prinsip-prinsip wujud kasih yang sempurna. Ya, dikatakan kalau kamu dikutuk berkati dia. Tidak ada sedikit pun untuk dia ingin mematikan. Ya, ingin mematikan. Kalau dalam proses mendidik, oh ya, Yesus pernah mengobrak-abrik bait Allah. Ya, jangan lantas, oh dia juga pemarah. Ada pendeta kapan itu khotbah, dia pemarah Pak. Bukan. Itu adalah wujud bentuk edukasi yang digambarkan karena manusia yang dikunjungi itu lagi sibuk di dalam keagamaan, tetapi justru mengkesampingkan Tuhan. Sibuk dengan korban-korban, maka halaman bait Allah itu penuh dengan hewan binatang pada waktu itu. Dan lucunya kan ada kebiasaan orang harus memberi korban persembahan semacam kolekte gitu. Di depan bait Allah itu ada meja-meja tempat penukaran uang. Tuhan Yesus marah. Pemarah tidak. Dia ingin menunjukkan satu pemahaman. Bahwa oh ini sibuk di dalam keagamaan. Padahal agama itu kaitannya itu erat kaitannya dengan Tuhan. Tapi justru di mata Tuhan tahu. Malah mengesampingkan Tuhan. Ya, malah pingin bunuh yang sedang mengajar kebenaran itu. Waktu Tuhan Yesus kemudian mau dilempari batu, sekejap dia hilang dari tengah-tengah sekerumunan orang. Lari Pak? Enggak. Kenapa dia mesti menghilang? Belum selesai waktunya untuk dia terus menunjukkan prinsip-prinsip pengajaran kepada murid-muridnya. Begitu sudah waktunya, didatangi di Taman Getsemani, dia agak lari kok. Siapa yang kamu cari? Yesus bilang, mereka bilang, Yesus orang Nazaret. Dia mendekat, dia berkata, aku ini. Begitu dia bilang, aku ini. Seketika itu orang-orang yang teriak tadi, cari Yesus orang Nazaret, terpental dengan sendirinya. Coba bayangkan. Saya bisa bayangkan tuh mungkin barangkali Tuhan mendekati, udahlah bangun, dah bangun. Ya, karena dia punya minyak, punya Roh Kudus, ya, punya kasih yang sempurna itu. Petrus langsung ngambil pedang, sup. Ada siapa itu yang namanya siapa? Hamba imam besar itu, Malkus, ya, sup. Potong kupingnya. Yesus langsung cepat ambil itu dan kemudian dia bilang, ya barangkali kepada Yada, Yada siapkan termos yang isi es untuk simpan kuping ini dan dibawa serahkan ke dokter Tamara untuk nanti dijahit ulang di IGD, gitu. Kira-kira gitu. Enggak. Dia ambil, tempelkan lagi. Waras. Ya, enggak ada niat sedikit pun mematikan. Dia marahi tadi Petrus, masukkan pedang. Itulah Yesus. Dan Yesus itu ada di dalam hidupku dan dalam hidupmu. Dalam hidup kita semua, kita akan jalan untuk song-song tapaki sepanjang tahun 2022 ini.
dengan kita menikmati pengalaman. Bagaimana mengalami kasih Tuhan dalam proses kelahiran baru itu. Maka yang menjadi ukuran, bagus ayat ini penutup dan kita langsung berdoa. Matius 19 ayat yang ke-19. Matius 19 ayat yang ke-19. Bagus sekali referensi ayat yang diberikan ini ya. Matius 19 ayat 19. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Intinya di situ dikatakan hormati ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita tidak akan pernah bisa mempraktekkan kasih kalau kita sendiri tidak mengalami pemulihan. Dengan dilimpahi, dicurai kasih Tuhan yang tidak terbatas, baru begitu melimpah luber, maka kasih itu tidak dibuat-buat. Tentu berangkat dari model tipikal kita masing-masing yang, Pak, orang yang punya kasih itu ya Pak, cara ngomongnya mesti lembut, ya belum tentu juga. Ya itu terlahir bagaimana model ngomongnya. Kalau seperti umpamanya tadi, ya Mbak Jessi, ya mungkin cenderung gaya bicaranya. Ya, tetapi ada yang dari Batak umpamanya ya, wah suaranya kenceng, besar. Apakah pasti ini tidak ada kasih? Oh enggak, belum tentu. Itu tipikal, kita tidak perlu mengubah pakai topeng, apalagi kalau pakai topeng yang seperti di traffic light itu yang badut-badut itu sumuknya bukan main, nggak tahan lama itu. Ya, itu buka, wah kemeringet semua. Jadi untuk kehidupan, mengeksplor kasih Tuhan, bukan harus pakai topeng, tapi itu mengalir dengan sendirinya. Berangkatlah dengan pembawaan kita masing-masing. Tetapi kita bisa ya menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Orang Jepang itu kelihatannya bertata krama, dikit-dikit gini kan, hei gitu. Tapi gerakan untuk bunuh diri paling banyak itu justru dari sana. Ya, yang bikin susah waktu itu bangsa kita zaman ya penjajahan itu juga salah satu juga orang Jepang. Bukannya yang gini-gini ini mesti kita anggap sopan, nggih monggo gitu. Sampai ada ungkapan di sini, oh belum tentu itu. Itu halus di depan, tetapi bendol di belakang kayak belangkon. Sampai ada ejekan seperti itu. Kita jalan menerusi 2022 ya dengan mempersilahkan Tuhan Yesus yang terus tampil di dalam kehidupan kita. Jangan sembunyikan Yesus, jangan tekan Yesus, jangan silakan Yesus tidur di buritan, tetapi biarlah Dia menuntun kita semua. Kita berdiri dan kita akan berdoa mengucap syukur sama-sama. Haleluya, terima kasih yang sudah baca, puji Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mengucap syukur pada petang ini, Engkau utus kami hamba-Mu berada di tengah kawan muda remaja yang hari ini Tuhan menerima pengalaman, mengalami kasih Tuhan yang diperbaharui. Bukankah mereka semua sudah menerima penebusan-Mu Tuhan? Bahkan ketika mereka terlahir di tengah-tengah keluarga yang sudah beriman kepadamu Tuhan Yesus, mereka telah menerima benih ilahi, kasih yang datang dari atas. Namun dengan di-refresh kembali melalui firman Tuhan yang disiapkan oleh tim seksi acara yang kami sampaikan paparkan hari ini. Biarlah kami semua hari ini memiliki pengalaman Yesus di dalam hidupku akan terus nyata dari hari ke hari. Kami jalani sepanjang tahun ini dan seterusnya. Para muda remaja akan dapat mengeksplor, mempersilakan Tuhan sumber kasih untuk menguasai dan menuntun kehidupannya satu persatu. Dengan demikian kami yakin semua ada di dalam berkat Tuhan, masa depan mereka terjamin. Kalau mereka menjadi anak Tuhan berarti mereka jadi ahli waris yang dimiliki Tuhan dibagikan kepada mereka. Baik hal-hal yang ada di dalam dunia ini seperlunya pasti Tuhan akan sediakan. Dan terlebih adalah kekayaan sorgawi
Tuhan akan bukakan dan pada saatnya kami masuk ke dalam rumah sorgawi itu. Terima kasih Tuhan, semua pengurus, pelayan-pelayanmu semua ada di dalam tuntunan urapan dan berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Silakan kalian duduk. Terima kasih kepada Opa yang sudah memberikan berkat firman Tuhan bagi kita semua. Selanjutnya doa penutup dan berkat saya serahkan kepada hambanya yang bertugas. Mari kakak undang teman-teman semuanya untuk bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah sore ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami pada sore hari ini Tuhan, di mana ibadah pertama di tahun 2022 ini. Dan biarlah Tuhan boleh di tahun yang baru ini kami boleh semakin setia, semakin tekun untuk mencari Tuhan. Dan bersama-sama kami mau bersehati untuk mengajak teman-teman kami semua yang lain untuk kami boleh bertumbuh bersama di dalam iman kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-Mu sudah Kau curahkan bagi kami dan sudah kami terima. Kami percaya Tuhan juga menyertai setiap pribadi yang hadir pada sore hari ini dan yang melayani semuanya juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kalau saatnya kami akan pulang, kiranya Tuhan senantiasa menyertai dimanapun kami berada. Kami percaya kami aman dalam naungan Tuhan. Dan teman-teman semua, marilah kita bersama-sama pulang dengan menerima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan oleh Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan hadir menjemput kita untuk membawa kita masuk dalam surga yang mulia. Bersama kita pujikan Bapa, terima kasih.